Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin wa ba'du. Sedulur STK, pripun ngabari sedaya? Sehat, bahagia, berkah berlimpah. Pripun? Sehat, bahagia, berkah berlimpah. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama kemarin kita bahas latihan tersenyum, nggih. Ada yang masih sariawan apa mboten iki? Sudah diamalkan Bapak Ibu? Pripun? Sampun apa dereng? Jadi PR-nya latihan tersenyum setiap hari minimal 70 kali. Nggih, 70 kali, 7 detik setiap kali senyumnya. Ya, karena menghidup ini indah, harus dinikmati. Kalau kita menjadi tamu yang baik di semesta ini dengan cara senang dengan apa saja yang telah Allah siapkan, maka pemilik jagat raya ini akan senang kepada kita. Jangan sampai kita tinggal di kerajaan Allah, di wilayah kekuasaan Allah, gak senang, ya. Maka karena kita ingin menata ulang kehidupan kita, ya, jadi SDK ini memang sengaja dibuat kurikulumnya untuk menata ulang kehidupan kita yang batinan wa zahiron. Batin isik saurungi sing zahir. Maka nanti ini nata rasa, ya. Rasane sing di apa nih Pak? Sing ditata. Ya. Nata rasa, nata jiwa, nata raga. Kita tata ulang. Apakah kehidupan ini yang kita jalani selama ini nggak beres? Tidak juga. Tapi mungkin ada di antara kita ini belum merasakan nikmatnya hidup di dunia. Padahal jelas-jelas Allah berfirman, ngajari kita tentang doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ini harus hasanah, harus bahagia, harus sukses. Wa fil akhirati hasanah. Kalimatnya sama-sama hasanah, Lin. Tidak pakai sa'adah atau kalimat yang lain. Artinya kehidupan di akhirat kita ini juga akan ditentukan oleh kehidupan kita di dunia ini. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka jangan punya prinsip ngerapopo ning donya sengsara, sing penting ning akhirat. Ning donya wae ora iso bahagia kok. Wis angen-angen ning akhirat bahagia iki kok ngendi? Kalau yang Allah siapkan dari kenikmatan-kenikmatan duniawi ini saja kita nggak mampu menikmatinya, bagaimana akan diizinkan menikmati kenikmatan yang sempurna? Jadi surga itu cara Allah menghargai mereka-mereka yang mampu menikmati karunia-Nya di dunia ini. Itulah orang-orang yang bersyukur, di mana wujud syukur mereka diwujudkan dengan beribadah, kan menurut janing. Jadi kenikmatan surgawi itu adalah kelanjutan dari kenikmatan dunia ini. Yang mana kenikmatan itu hanya diberikan kepada mereka-mereka yang pintar bersyukur.
Nah, tanda ning awake dhewe wong syukur iku pripun? Kita beribadah. Jadi ibadah itu bukan karena kewajiban, itu hukum fikih. Tapi lebih kepada rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita berterima kasih ini caranya ya ibadah niku. Maka di SDK kita belajar menata ulang kehidupan batin kita, spiritual kita, ruhiyah kita, gitu. Diawali dari apa? Dari rasa syukur. Tandane wong syukur itu mesti seneng, mesa-mesa uripe. Oh, bahagia itu dalam hati orang, bahagia itu terpancar. Memang dia di dalam, tapi dia tidak bisa disembunyikan. Dia akan memancar di wajah. Dan mari kita ingin Bapak Ibu kita belajar di sini tidak hanya untuk nambah catatan, senengannya ngumpulin materi terus saya. Ngaji ronor ini materi, ada materi, akhirnya jadi materialis nanti. Tapi di sini kita berniat sejak awal ilmu ini kita amalkan. Monggo Ibu di depan masih longgar ini, silakan. Nah, nggak cukup nanti tembaknya didorong. Ya, ngatur Mas Fajar tanggung jawab yang golek sing ngombol. Nggih Bu nggih. Insyaallah. Mari maju Mas Yuis, teman-teman yang di belakang bisa diaturkan untuk maju. Mak. Nanti ya, jadi bismillah di kelas ini kita semuanya ingin sama-sama Bu, Pak, Mas bahagia menata ulang agar kehidupan kita itu di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang mengenai akhirat tok. Di dunia bahagia, sukses, berkelimpahan, di akhirat juga demikian. Di akhirat itu sekali lagi hanya melanjutkan kenikmatan itu. Di sini nggak sempurna, di sini nggak abadi, namun di akhirat semuanya sempurna dan abadi. Insya Allah. Makanya latihan pripun, wajahnya orang mukmin itu putih. Wajahnya putih. Murah nganggo wedak ya. Tapi ceria, cerah. Kenapa inner beauty? Karena kecantikan dari dalam. Ya. Kenapa demikian? Karena pancaran rasa syukur. Allah beri nur, Allah beri cahaya iman itu. Makanya wajah orang-orang mukmin itu wajah-wajah yang sumringah. Mereka wujuhuhum muswaddah. Ada orang-orang ahli neraka itu wajah mereka itu peteng dedet, gelap. Kalau orang-orang mukmin wajahnya bersinar, terang. Kayak wajah kita ya kalau mau tidur bercahaya. Karena HP. Boten nggih. Jadi begitu. Makanya ditunjukkan, salah satu cara menunjukkannya adalah dengan tersenyum. Jadi keajaiban senyum itu luar biasa. Di antaranya adalah membuka rezeki, membuka aura, membuka pintu-pintu keberkahan, kebaikan. Wis to sapa wae sing urung iso tersenyum, aja membuka toko, aja membuka usaha, nggak usah latihan manajemen ataupun ilmu marketing. Belajarlah tersenyum dulu. Nggih. Latihannya pripun? 70 kali sehari minimal. Setiap adegan 7 detik. Ngaten nggih? Kita sepakat itu terus, jangan hanya sepekan ini. Jadikanlah itu menjadi diri kita. Jadi akhlak kita. Akhlak seorang mukmin itu apa, Mas? Senyum. Bahkan Rasulullah sampai bersabda loh. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Ya. Senyummu
Ada saudaramu itu dianggap sedekah, maka kalau lagi nggak punya duit dia mesamai semua. Ya boh, sedekah. Sedekah kita dalam wujud senyuman. Sampai segitunya. Bismillah ya, Ibu. Jadi yang ikut SDK kabeh ahli senyum. Ojo loro untu, ojo memut blimbing uluh. Metutut ngono iki. Apapun keadaannya, senyum. Kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, masih tentang bahagia. Tersebut sebuah kisah seorang ayah lagi ngobrol dengan anaknya di pinggir sungai, ya. Sang ayah menceritakan tentang kedahsyatan air, bahwa manusia sangat membutuhkan air, tanaman-tanaman membutuhkan air, binatang membutuhkan air, dan semuanya tidak ada yang tidak butuh pada air. Bahkan kehidupan tidak bisa normal, tidak bisa terjadi kalau air ini tidak ada. Bagi semuanya. Dalam pembicaraan ayah sama anak ini rupanya ada seekor ikan yang mendengarkannya. Ingat ya, ini cerita. Jadi orang sako golek ini bitat. Si ikan kecil tadi merenung, air ya. Kemudian dia mencoba bertanya kepada induknya. Induk itu ibu atau bapak? Lah iya mas. Hah? Mbok, si mbok. Oh, Nemo ya. Si kecil tadi bertanya kepada induknya, Mbok, tadi saya mendengar manusia berbicara tentang air. Si Mbok tahu nggak, air itu kayak apa? Katanya semuanya membutuhkan air, dan kita tidak bisa hidup tanpa air itu. Si Mboknya merenung, air banyak yuk. Apa itu ya? Kok saya nggak tahu. Coba kamu tanya ikan-ikan yang lain. Ikan kecil tadi terus berenang, ketemu lele. Ini anak lanang ya, lele. Tanya tentang di mana air, apa itu air, wujudnya kayak apa. Lele pun tidak tahu. Berjalan lagi ketemu cewek, Nila. Iwak wedok ya, Nila. Begitu dia tanya juga begitu, dia nggak tahu. Sampai-sampai tradisi di dunia ikan itu terakhir dia bertanya pada kura-kura yang usianya biasanya sampai 80 tahun dan lebih. Usianya tua-tua kalau kura-kura itu. Ternyata kura-kura pun tidak tahu jawabannya. Si kecil ikan ini merana dalam perenungan dia, mencari tahu di mana air itu. Katanya ia adalah sumber segala kehidupan. Sedulur SDK, kadang-kadang hidup kita juga seperti si ikan itu. Kita ini tidak merasa bahwa kita sedang berenang dalam lautan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berani bertanya, kenapa aku nggak bahagia? Bahagia itu di mana? Karunia Allah itu di mana? Padahal setiap saat kita ini sedang berenang dalam lautan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ngerti. Bukankah kita bisa gambarkan bahagia itu seperti ini? Oksigen ini, seperti udara ini. Dimanapun kita berada, kita akan perolehi. Dan dia tidak akan pernah habis dihirup berapa manusia pun. Karena memang ini semuanya given. Telah Allah anugerahkan untuk kita. Karunia-karunia ini telah diberikan oleh Allah untuk kita semuanya, untuk dinikmati. Maka ketika oksigen tersedia begitu banyak, kok kita ini tidak bisa menghirupnya, itu yang masalah oksigen entek atau organ tubuhmu yang jadi ada masalah. Nah, ya, lagi pilek, lagi opo kan ya. Jadi yang bermasalah itu diri kita. Allah tidak kurang-kurang memberi karunia ini. Kita sedang berenang dalam lautan nikmatnya. Maka ada satu surat yang mengulang-ulang itu.
Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tidak kurang dari 23 kali diulang. Maka nikmat Tuhan manakah yang kalian dustakan? Kok seakan-akan kita ini hidup tidak pernah mendapat nikmatnya. Ngaten nggih? Nah, ternyata memang kebahagiaan ini sulit hadir dalam hidup kita kalau kita belum mau meninggalkan 3 hal yang akan kita bahas kali ini. Penyebab kita tidak bahagia yang pertama adalah banyak komentar. Ojo kakean komen. Saya sampaikan ini bukan berarti kita ada grup Telegram, WA, ada IG kita, ya toh, ada YouTube, terus enggak gelem komen. Dari Pak Yai oleh komen. Maksud di sini adalah ojo kakean komen, apa-apa dikomentari. Dan kita itu paling seneng yang kita komentari itu orang lain. Dalam survei membuktikan bahwa orang Indonesia itu paling kepo nomor 2 di dunia. Jadi seneng komen. Nomor 1 mana ya? Nomor 1 gak dituduhke Mas. Ya, mulai sekarang sedulur semuanya, kalau melihat kejadian apapun ojo gampang-gampang komentar apapun itu, karena ketika ada sesuatu lantas kita komentari, maka fokus kita, perhatian kita akan tertuju kepada sana, energi kita akan mengalir ke sana. Akhirnya kalau kita biarkan kegemaran komentar ini menyebabkan kita nanti mesti akan mudah membandingkan, banding-bandingke. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ngomong sing apik, yen ra iso menengo. Silakan komen tapi yang baik, seperlunya. Yen ora iso menengo. Kita lewat jalan bergelombang, ya tahu, berlubang-lubang, terus komentar dasar pemerintah dolim, anggarannya di untal kabeh. Masya Allah, rasa komentar ngono. Kadang-kadang kita itu nggak jujur loh ya. Kita itu berjalan puluhan kilo, ada jalan yang berlubang tuh paling hanya 100 meter. Jualan kene kabeh rusak. Kok kabeh rusak kuwi? Padahal yang rusak hanya beberapa titik. Ngene apa nggih? Kayak kita dulu, ibu-ibu itu loh, jerawatnya itu hanya 1 loh jane iki. La haula wala quwata illa billah. Dia melupakan kemulusan yang lain di seluruh tubuhnya. Nyapa kok hanya jerawat 1 aja yang bikin kamu? Punya komentar yang buruk tentang hidupmu. Wah, aku jerawatan, Rek. Nah, padahal jerawatnya hanya 1. Ada orang bersepeda pakai moge ya, motor gede, wah sombong, banter-banter, mana perlu patwal. Orang rasa komentar yang nggak ngerti urusan. Moge itu harus kecepatan tinggi. Nggak boleh di bawah 60. Di bawah 60 mesti ambruk. Dia harus kenceng. Lambat-lambat lenong-lenongnya nganggo motor-motor metik biasa itu. Begitu moge harus banter. Memang begitu sifatnya. Terus kita moge banter-banter, memang tentu banter.
Pesawat kok banter men, pesawat dalam berpiye? Ojo sakaken komentar. Kita jalan pelan-pelan tiba-tiba ada sepeda motor buanter atau mobil buanter, walah wong sugih anyaran. Sombong, ojo ngono to. Bila harus komen yang baik. Oh, mungkin dia lagi dipanggil ibunya. Oh, dia lagi dipanggil komandannya. Oh, dia mungkin lagi dipanggil bosnya. Oh, mungkin bojone arep lahiran. Oh, mungkin kucingnya arep lahiran. Maka dia harus segera pergi ke tempat itu. Atau ada insiden apa di sana? Ada tugas penting. Kalau harus kok komentar. Yang ora yo wis ngono. Ben wae. Masya Allah. Ketemu konco lama di SDK ini, jeng awakmu tambah lemu ngono. Oh, lara hati. Lara hati banget tuh. Padahal dia udah berusaha diet tuh 2 tahun. Ramadan udah turun 5 kilo, Syawal naik 10 kilo. Bila harus komen, ya Allah, jeng lama nggak ketemu, sekarang makin seger ya. Ngono loh. Ojo lemu tapi seger. Ada kawan saya ke Riau, lama saya nggak ketemu beliau. Ustaz, kacamatanya baru ya? Wah, enggak, udah lama. Kok kelihatan tambah tampan sekarang? Ngono loh ngomong itu. Ustaz, tambah lama nggak ketemu kok tambah tua kan? Bila harus komen yang menyenangkan, itu kudu dilatih. Nggak bisa kalau nggak dilatih, karena itu spontan nanti. Yang spontan ini harus pakai latihan. Jangan komen kalau itu menyakitkan. Jangan komen kalau itu menyinggung. Jangan komen kalau itu membuat orang lain menderita. Jangan diucapkan kalau kalimat kita itu menyebabkan orang lain tidak nyaman. Walaupun itu pasanganmu sendiri, anakmu sendiri, dulurmu dewi, mungkin perlu cari kalimat yang lebih bijaksana. Latihan kita di sini. Di majelis Umar bin Khattab, tiba-tiba ada sahabat yang kentut, buang angin. Persoalan buang angin itu di mana-mana sama. Yang kehilangan nggak ribut, yang nemu lo ribut. Iya Mas. Sing nemu sing ribut malah. Maka Umar berucap, sopo sing ngentut saiki bangun dan wudu. Umar tidak ingin di majelisnya ini ada orang yang tidak dalam keadaan bersuci. Nah, semuanya ya diam. Maka seorang sahabat ketika beliau jadi khalifah ya, seorang sahabat berucap, ya Umar, kita skores dan kita semuanya berwudu. Maka Umar tiba-tiba berucap, ana fil jahiliyah wa antum fil Islam. Aku kecil jahiliyah tiba. Ya awakmu kuwi sing wis Islam. Akhirnya semakin skores kemudian berwudu semuanya. Betapa malunya kalau ternyata dengan perintah Umar yang tentu berdiri. Ketahuan toh. Maka begitu diskores dan semuanya berwudu enggak ketahuan. Lihat. Latihanlah. Ibu-ibu, istri udah masak, koyo ngono disuguhkan kepada kita. Ya Allah, mama, ini rasanya orang ngalor, orang idul, loratin. Gini apa gitu? Bahkan telur gosong pun harus dipuji. Gimana ya, enak banget, aku orang tahu rasanya kayak gini gitu. Telur gosong, di video ada itu, telur gosong. Makan dengan lahap. Kalau di kita tidak pakai bahasa Arab ya, makan dengan lahap. Ada abu lahap. Lahap itu berkobar-kobar. Api nih, makanya makan lahap itu ya, dipoto metu genine. Lahap. Subhanallah. Makan dengan enak. Kenapa demikian? Tadi, kalau harus komentari makanan, komentari yang baik, kita tidak boleh mencaci,
makanan. Jangan mengomentari hidupmu dengan komentar yang tidak baik. Belajar komentar yang menyenangkan. Alhamdulillah urip kok enak kayak gini toh. Hidup kok enak kayak gini. Ya Allah. Mana latihan begitu coba. Ya Allah Ustaz, hidup kok sengsara terus kak dhisik. Nyapa ngono kuwi. Gara-gara komentarmu itulah kebahagiaan itu terkoyak. Ada orang hidup rumahnya sederhana, ya, rumahnya sangat sederhana. Anda datang ke tempat itu, jeneng udah kerasan gini. Ya Allah. Gara-gara ucapanmu dia berpikir, padahal selama ini dia baik-baik saja. Gara-gara ucapanmu dia akhirnya berpikir, terkoyak bahagia dia. Maka hati-hati. Latihan. Mengomentari pasangan, mengomentari anak, mengomentari apa saja. Anaknya senang coret-coret di dinding, di cilik, Masya Allah. Anak ayah ini. Anak mama ini. Anak abi, anak umi ini. Pinter ini, punya bakat hebat ini. Kan mana? Disanjung. Anak gelut, Masya Allah, anak abi, calon mujahid ini. Oh, bocah gelut sopo sing kok tiru? Bapake balik. Lihat. Jadi hati-hati dengan komentar ini. Jadi sekarang latihan untuk tidak komen kecuali yang baik. Ada teman nge-share apa dikomentari, yang ora iso nulis apa-apa pakai emoticon. Ojo meneng iki grup iki wong mati kok kuwi. Kok sepi ngene iki. Ya dikomentari toh. Oleh nulis tenanan, merekam tenanan ya kok meneng ae. Jenengan wis maca ayo ngono, ana wong liwat meneng wae. Kan akan terhargai ketika jeneng badhe tindak pundi. Ada pertanyaan begitu aja rasanya aku dianggap latih itu. Gitu. Jadi yang mengoyak kebahagiaan yang pertama terlalu banyak komentar. Latihan napa niki? Komentar yang baik, yang membahagiakan, yang mendamaikan diri, mendamaikan orang lain. Harus dilatih. Kadang-kadang yang kita komentar itu tidak hanya manusia loh. Tuhan pun diprotes. Wah menulis uban. Loh itu kendel ini. Anda itu sedang melakukan protes kepada keadilan Allah. Kok kendel ya? Wah, panas koyong ini. Astagfirullah. Latah yang salah, sedulur. Orang biasanya udang, ya udang. Loh. Kira-kira punya saham apa di semesta ini? Kok berani komentari kebijakan Allah? Astagfirullah. Ada lagi perempuan yang ceweknya cantik, yang laki-lakinya nilainya 6, suami istri. Ini kenapa pelet gitu? Kita sing lanang ganteng sing wedok biasa ngono iki, iki mripat ora jane. Astagfirullah, ojo ngono. Tetangganya ngecat rumahnya dengan cat warna merah atau kuning menyala gitu, enak ya wong beso ya ngono kuwi. Ya iki lambemu kok turah karo nyapa to jane. Apa-apa kok komentari. Sudahlah. Jadi komentar itu tadi awal dari penderitaan. Wis, tinggalkan. Nggih. Insyaallah. Jadi cara mengelolanya begitu. Latihan apa, Bu? Mas? Komentar sing apik. Kita ketemu teman yang lagi sakit, jen cek loro to, ojo ngomong. Engko sareng mari opo ya sing loro? Golek iki karep.
Wis tambah sehat jeng ngono lho. Akhirnya karek didik iki kan ngono. Hati-hati, lek cik loro digoleki karo dhek. Ungkapkan yang enak dulu. Nggih, komentari hidupmu. Urip kok enak ngene to kan, esuk wis ngopi. Semang iso salat subuh. Untuk gorengan barang. Jare wis di PHK ora apa-apa kan senenge di iso mangan. Alhamdulillah di iso urip Kang. Bahagia. Ada teman sepeda setia dengan sepeda motor lamanya, alhamdulillah. Komentari yang baik. Ora ndek duit piye? Wong wis nganggo motor metik kabeh iki, motor manual ngono. Ora Mas, aku tipe lelaki setia. Enggak ganti-ganti, padahal orang di duit panjen. Tapi komentar itu pengaruh. Nanti nggih? Insyaallah. Latihan pokoknya. Kadang-kadang yang membuat derita mungkin ya kowe dhewe delok ning cermin. Nah, aku tambah tembung dari pipiku. Mundak kurang kilo iki. Gara-gara komentar ngono kuwi. Padahal gemuk is seksi. Ada kontes di Thailand tuh apa? Wanita yang gemuk loh. Jadi kontes itu tidak hanya yang langsing, tapi juga yang subur. Latihan. Jadi langsing, alhamdulillah jadi enteng. Kalau tubuhnya ini, kenapa Mas? Masya Allah. Tubuhnya ini melar, itu tondo sehat, tondo makmur. Mas tambah subur saya ini makmur Mas. Komentari jenengan bobotnya tambah itu bukan karena apa? Kakek mangan, tapi apa? Tambah bahagia. Jadi nggak ada yang buruk ini. Sing kurus jadi komentari kurang gizi, sing lemu jadi komentari kakean kolesterol. Ora sah ngono. Ya. Dilatih. Dan hati-hati tadi. Berlatih jangan ngomentari yang tidak dalam jangkauan kita. Ada seorang kiai ngasih hadiah, bawa pulang semangka untuk istrinya. Begitu dibelah semangkanya, terus diicipi. Ya, ora iso tuku semangka piye. Ini ngopo? Bijine oke rasane ora legi blas sih. Nah, karena bojone ulama diurus karo beliau. Sing kok komentari ngono kuwi sapa jane? Kamu nyalahkan aku. Saya itu membeli tak pilih-pilih loh Mas Sam. Sudah saya pilih ini semangka ini, ayo tak kok bakule barang endi semangka sing enak manis. Karena untuk hadiah untuk dirimu. Apa aku ya keliru? Apa nyalah nih bakule? Bakul kulak wis bener karena ngerti kalau barangnya buruk nanti tidak bisa laku. Bakul itu wis milih. Terus apa sing kok salah? Petani nih. Petani wis nanam, merawatnya sedemikian rupa, siang dan malam dia jaga sampai panen. Tenanan tuh akhirnya layak untuk dikulak. Terus yang terakhir, berarti kowe iki lagi ngomentari sing gawe rasa semangka kuwi. Sapa iki? Allah. Semangka ora enak. Loh, hati-hati, Mbok. Sing lagi kok protes apa? Sing gawe semangka. Jeruk kecut. Astagfirullahaladzim. Rumah sana ngono kuwi sederhana toh? Itu enggak sederhana dalam pandangan tauhid. Allah juga salah nih. Yang bikin rasa itu siapa? Allah. Jeruk kecut.
Lek harus komentar alhamdulillah untuk jeruk kecut vitamin C ini oke. Kan ngono to. Semongkone kok ora lagi alhamdulillah seger. Karena gula apa piye, karo delok SM bojomu dadi legi. Hati-hati loh, kita kadang-kadang latah. Ngene apa nggih? Lengkeng isine gede anu daging sak titik tok. Sing kok salahne sapa dengan komentari ngono kuwi? Allah yang bikinnya. Kok wani kowe? Itu kebijakan Allah, takdir Allah pada tanaman itu. Jadi komentar itu bahaya. Maka seperlunya saja. Ngomong yang baik. Ya. Alhamdulillah kok panas ya, ngene iki lek nepe gabal cepet kering. Ya, jemur baju cepat kering, tubuh kita makin sehat. Kok pagi-pagi hujan, alhamdulillah adem, ya ngopi kan ngono wae to. Latihan. Itu ngomentari alam sekitar kita, ngomentari pasangan juga begitu, anak juga begitu. Suaminya datang agak telat, masya Allah, ayah banyak kerjaan ya di luar. Yang ini lagi teko, lah coba. Awal komentar itu yang menghancurkan, tapi juga sebaliknya yang menyemangati. Coba jenengan berangkat kerja, istrimu ngomong, astaudiaukumullah, wahai ayah, aku titipkan engkau kepada Allah. Aku senang, ya, dilepas dengan senyuman. Wah, semangat itu. Begitu mau berangkat kerja, jolali, udah pelerak. Hah? Wis ngono aja berangkat dicurigai. Terus dia jalan, Mas. Nah, tolong ini. Jadi yang menghalang-halangi apa? Komentar, maka no comment, ojo komen, kecuali yang baik. Yang kedua, ojo sambat, jadi terlalu mengeluh. Ini penyakit yang menghilangkan bahagia itu mengeluh. Kehidupan kita itu sangat indah sejatinya. Apapun yang menimpa kita itu indah. Karena Allah yang menskenariokannya. Gak ada kehidupan yang tidak indah. Karena ketidaktahuan, kebodohan kita, rasa tidak sabar kita itu, akhirnya kita itu mudah mengeluh terhadap segala sesuatu. Banyak hal yang kita keluhkan. Yang belum menikah mengeluh kesepian. Andaikan aku punya pasangan, ya dah, begitu di bojo, ngeluh ora? Ngeluh tiba di bojo ya repot. Setelah menikah lama mengeluh gak punya anak, begitu punya anak ngeluh mboten? Ngeluh tiba di anak ya repot. Anak kemana-mana digendong begitu, wah iki lah anak iso mlaku ngene mbane enteng, ha? Oh ya iki ra keju ngene iki. Begitu anak iso mlaku coba ngeluhnya apa ora? Aneh. Wah, anak kalau sekolah nanti berkurang ya. Begitu anaknya sekolah, ngeluhnya apa? Bayarane. Jadi usahanya jadi apa? Apa Mas ngojek? Ternak teri ya, ngeterni anak, ngeterni istri. Gitu. Wah, anaknya kalau sudah nanti dewasa besar menikah enteng aku. Orang begitu menikah kan apa? Mikir rumah, mikir putu. Orang ngenteke. Nah, aku di sepeda motor jane enak ngene iki. Nanti pengajian ya gampang. Punya sepeda motor. Ngeluh. Ini cegatan. Tuku bensin antri. Pajak. Wah, jane lek di mobil ngono enak jane. Dan sepeda motor kan hujan nggak kepanasan, panas nggak kehujanan sepeda motor. Enak di mobil ini, iso tuku mobil ngeluh ora? Cek ngeluh.
biayanya lebih tinggi, bensinnya juga lebih banyak, minumnya, pajaknya yang mono, perlu parkir. Ngeluh, kapan berhentinya? Jadi kalau hidup ini akan selesai dengan mengeluh, mari kita ngeluh berjamaah. Nyatanya tidak. Siapapun yang sedang mengalami persoalan hidup, kok Anda berani membuka pintu keluhan, saat itulah penderitaanmu dimulai. Apapun itu. Andaikan harus menyampaikan unek-unek kesulitan, sampaikanlah kepada Allah. Jangan pada manusia. Kamu akan kecewa. Konsultasi boleh pada orang yang benar, tapi tolong batinnya jangan mengeluh. Ibu-ibu punya suami yang sekarang puas sama dereng? Telat loh jawabnya. Sampai seneng sama dereng. Tiba. Mas, istrimu sing saiki piye Mas? Wis puas sama belum? Lian sik mingkem ya, Pak. Jangan keluhkan pasanganmu. Itulah jodoh terbaik untukmu. Apapun kekurangannya, dimaklumi sebagaimana Anda punya kekurangan. Pak Yai bojo kula tuh ngorok, alhamdulillah tondone lek ngorok berarti dia ijek urip. Ngono dinikmati aja itu nyanyian malam. Coba kalau kita ngeluhkan bojoku ngorok itu enggak enak suruhku ngono. Jangan ngeluh, dinikmati aja. Gini mungkin. Apapun persoalan hidup, punya anak kok sulit diatur, nakal dan sebagainya. Alhamdulillah disyukuri. Anda punya anak itu dirindui oleh ratusan orang, mungkin ribuan orang yang rumahnya ingin dihadiri sang bayi, sang anak. Banyak rumah tangga yang tidak dikaruniai keturunan. Anda memiliki sesuatu, yaitu apa? Anak sing menurun itu loh, angel diatur. Syukuri, jangan mengeluh. Ada seorang ibu usia 50-an begitu punya anak 2, lanang kabeh. Stres beliau ini. Kenapa anak-anaknya ini kalau pulang dari sekolah, dari olahraga, anduk dekek kursi, sendal sepatu beneng di, wes pokoknya hutan-hutan itu. Kamar dirapiin, kotor lagi, piring, wes pokoknya jadi apa ini? Kotor, nggak teratur. Sampai datanglah ke orang bijak. Menyatakan dan mengeluh kondisi hidupnya yang tidak bahagia karena anaknya nggak diatur. Oke, oleh beliau disampaikan, coba ibu terbaring, tutup matanya. Bayangkan bagaimana kondisi rumah yang ibu inginkan. Maka ibu tadi menjamkan mata, kemudian membayangkan rumahnya itu teratur rapi, sendal sepatu di raknya, ya kan? Kemudian anduk berada di jemuran, di tempatnya, sampo, sabun, ya, odol di tempatnya, ya, piring, gelas, sendok, semuanya rapi begitu. Buku-buku juga berada di tempatnya. Setelah itu orang tersebut bertanya, gimana Bunda? Bunda sudah menikmati sekarang keadaan yang Bunda inginkan? Wah iya, ya seperti ini yang saya inginkan. Rapi, bersih, tertata, teratur. Saya berkali-kali melakukan hal itu, tapi belum terwujudnya. Ini yang saya inginkan. Alhamdulillah Bunda, tapi ada berita. Kedua anak Bunda tidak lagi pulang. Dia sudah pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Tiba-tiba sang Bunda ini menangis, sedih. Kenapa? Karena anak yang sangat disayanginya tidak akan kembali lagi. Setelah mulai reda,
Orang bijak ini mengatakan, sekarang Bunda pilih yang mana? Rumahnya teratur rapi, tapi anak sudah tidak ada. Atau ya rumah kayak berantakan, tapi Bunda masih ditemani 2 putra Bunda. Pilih yang mana? Nggak apa-apa, keadaan kayak apapun, rumah berantakan nggak apa-apa, asal saya masih bersama anak-anak. Betul ya Bunda? Betul, saya pilih bersama dengan anak-anak, betapapun keadaan rumah. Setelah itu, oke, dibangunkan ibu ini, dan setelah itu apa? Bunda janji ya, sekarang tidak mengeluh dengan keadaan anak-anak dan keadaan rumah. Akhirnya ibu tadi berubah hidupnya, notoroso. Keadaan tidak ada yang diubah. Sendal masih pating selingkrah, anduk di meja di mana nggak karu-karuan. Pertanda lek menunggu anakku jeneng. Masih ada anakku. Keadaan tidak berubah, yang diubah apa? Rasanya. Kita itu sering menginginkan perubahan itu supaya kita senang, bahagia. Ingat, yang diubah itu bukan keadaan seringkali, tapi sininya, rasa. Saya sendiri ketika pulang gitu, melihat kamar-kamar anak itu teratur rapi. Ya apa kabeh padha lunga wisan gitu. Di pondok ini kuliah, kok melihat ada pakaian di atas tempat tidur nggak teratur, oh berarti anak gue eneng gitu. Jadi keberadaan mereka itu diwujudkan dengan barang-barang yang nggak teratur itu loh. Makanya lek omahmu iki jek eneng coretan apa itu di tembok, syukuri itu. Tanda eneng anak kecil di rumah itu. Jangan sampai ketika anak mau melukis di tembok kok pukul tangannya, tembok rapi-rapi. Malah dilukisi kayak ngono. Mungkin ada orang mengatakan anak itu kurang media untuk melukis. Itu ilmu modern. Tapi ilmu fitrah sang anak itu pengennya melukis di mana-mana. Jadi itu bakat alami. Nek nggak percaya, ada yang model seperti itu. Kenapa kalau kita itu suruh gambar gunung, mesti gunung loro terus yang srengenge. Wis sak dunia lho orang Indonesia kok. Betul enggak? Siapa yang ngajari kok kompak begitu? Ayo ya ora. Ngono kuwi lho. Ya nikmati aja. Ini tanda ada anak kecil di rumah kita. Ya biar aja begitu. Ngisi-ngisini tamu. Ada tamu anak-anak kita bertingkah. Memang anak kecil minta perhatian. Tamumu akan pergi dan nggak peduli lagi. Tapi anakmu yang datang, itu akan bersamamu seterusnya. Ladeni dulu anakmu. Jadi kalau ada tamu caranya beribun, anak minta perhatian, apa usil begitu, dia hanya minta disapa, diperhatiin. Ya, tanggapi dia sebentar. Jangan honorno, tamu penting iki. Enek Pak Ustaz iki. Liru gue ngono kuwi ngusir anakmu dhewe. Mulai ngusir lah enggak balik terus dhewe. Terima dia, Dek. Ada apa ini? Beritahukan pada tamunya, ini anak saya pinter, ini namanya ini ya. Ini Abi ada tamu ya, Dek ya. Sebentar ya, nanti kita lanjutkan mainannya. Wah, Dek masuk kamar dengan lega. Tapi orang kok respon dia, walah gak tingkah. Jangan mengeluh dengan anak. Jangan mengeluh dengan adanya pasangan. Piye-piye kowe cek duwe bojo. Bu, karena tugas suami itu jadi benteng bagimu dan anak-anakmu dari neraka. Tugas utama, walaupun daerah ngayani oke. Ora iso ngai blonjo oke. Tapi selama Anda masih punya benteng bagi hidupmu, karena tugas utama suami itu adalah ku anfusakum wa ahlikum nar, jadi tameng dari neraka.
Baru berikutnya nanti nafkah. Bukan nafkah nomor 1 sendiri. Jadi kadang ada suami yang sakit, nggak bisa beri nafkah. Atau mungkin nafkahnya tidak banyak, kamu yang lebih banyak nafkahnya. Bisa apa? Penghasilannya. Nggak usah kecil hati. Alhamdulillah jadi bojo. Halo Bu. Aja ngeluh. Ayah bojo kurang dijak sholat neng masjid. Tapi jadi muslat dia tasik ya alhamdulillah. Apapun keadaannya, ini disyukur. Apa saja bisa menjadi bahan keluhan kita, dan itu akan jadi bahan penderitaan kita. Kita menelan pil penderitaan. Kapan? Ketika kita mulai mengeluh. Punya sepeda motor, jadi sapi, ya. Mengeluh, wah sepeda ini enak naik mobil itu loh. Anda mengeluhkan sepeda motor, Anda mengeluhkan rumahmu, mengeluhkan pasanganmu, anak-anakmu, wis nggak eneng entek. Semakin Anda mengeluh, semakin menderita. Semuanya sekarang diubah. Kalimat-kalimat sing napa niku? Keluhan diganti dengan kalimat yang membahagiakan. Alhamdulillah. Anakmu gelut, berarti anakku sehat. Anakmu puene, aneng dine iki masyaallah anakku lincah sehat. Ngono. Nggih, Pak nggih. Bojomu cerewet alhamdulillah dek ora sariawan. Wis ngono wae lho kok angel. Hayun yurzak ci urip ci entuk rezeki. Beres. Ojo mengeluh. Jalanan berlubang ya alhamdulillah bisa dinikmati karo zikir subhanallah. Ya, mana saya ketemu dengan seseorang yang menguasai suatu kawasan, beliau bercerita, Pak ya ini dulu jalanan sini ini sempit. Masyarakat pengen ini jalan provinsi ini dibuat luas. Akhirnya kita perluas. Apa yang terjadi? Angka kecelakaannya berlipat. Karena mulus, jalannya lebar. Pas jalannya agak sempit, terus banyak lubangnya kan memodal alon-alon tuh. Akhirnya nggak banyak kecelakaan, paling buat dewe. Makanya ketika kita melalui jalan yang kecil, berlubang, dinikmati ya, alhamdulillah. Akhirnya bisa nengok kiwa, tengen. Gara-gara kita pelan, akhirnya bisa melihat keindahan. Ada tanaman, ada bunga, ada rumah, ada apa kan begitu. Coba pas jalannya mulus, musun orang sempat tiba ini warung bakun. Selama ini kita lewat bertahun-tahun nggak pernah memperhatikan keindahan yang ada di situ. Jadi jalan berlubang tidak lagi mengeluh. Bu, Mas. Halo. Nggih, bismillah nggih. Masa kelemesan ora usah ngeluh. Alhamdulillah berarti lek ngunyah orang rekoso. Pas masa nasinya keras ya alhamdulillah bisa 33 kali ngunyah kayak Kanjeng Nabi. Apa sih yang membuat kita tidak bahagia itu? Apa? Kita sendiri. Kamu berani ngeluh. Itu awal penderitaan. Ada yang mengeluh, Pak Yai, saya itu nggak bangun malam tadi malam, ketiduran terus nyapa nggak sholat malam, nyapa ngeluh barang. Yang menidurkanmu siapa? Allah. Yang membangunkanmu siapa? Allah. Berarti kira ditangani dene Gusti Allah. Ya alhamdulillah. Berarti pancen semalam kamu tidak diizinkan untuk bangun. Ya alhamdulillah. Bukti ini ya iso tangi saya. Jangan terlalu sedih ketika tidak bisa melakukan itu. Tentu ada alasannya yang kita kadang belum ngerti, belum tahu. Jangan mengeluh. Saya dino saya sumuk ini, astagfirullah. Saya panas.
Apalagi buka warung. Allah, wong kene kita jane iki. Warung dianggap kuburan. Sepirane sing teko pengunjungi. Atau Anda ada pengunjung datang takok-takok tok. Nah, iki isone takok ora tuku paling. Aja ngono. Alhamdulillah ada yang datang. Itu nanti ada ilmunya tersendiri tentang hal itu, ya. Jadi ojo mengeluh. Dilatih mulai sekarang. Apapun yang ada, nikmati, syukuri. Komentari yang baik. Rambut saya ini, saya sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Ngono aku komentar aku tambah tua yo. Kan ora enak. Ya Allah, karena lelaki itu makin tua itu makin kelihatan gantengnya. Durung masnya mancing ngoten. Ibu-ibu sebaliknya, maka harus pinter mengolah. Kan gitu. Maksudnya apa? Kalau saya kemudian sedih karena rambutku putih saiki. Sedih aku tambah tua. Boleh ya komentar yang baik. Rambut putih itu nggak boleh dicabut karena itu cahaya dari Allah. Kan saya oke putih, saya oke cahaya. Nih kan ngono lho kan. Cari komentar. Jangan mengeluh. Komentar yang baik, yang menyenangkan, membahagiakan. Apapun. Jualan macet, boleh lewat ini kan. Jualan macet kan diubah. Jalannya melambat. Iso wah iki iso zikir, iso selawat luwih oke. Kan ngono ta. Dinikmati. Ojo mengeluh. Di jam 5 ya. Yang terakhir ojo mikir. Ojo komen, ojo sambat, ojo mikir. Kita itu sering sedih gara-gara kakean pikiran. Apa-apa kok pikir? Anakmu mau kuliah loh, masih sebulan 2 bulan lagi, kok pikir saiki? Nabung untuk hari tua, iyalah kowe urip. Terus mikir hari tua. Buat nabung ki nggih munggah kaji, nggih umroh ngono. Keliru kowe nabung kok nggih hari tua iki. Sing wis genah-genah kewajiban haji umroh tak nabung iki. Ini baru benar. Saya menyiapkan untuk anak-anak saya harta kekayaan supaya nanti mereka saya tinggalkan kalau saya mati sewaktu-waktu mereka tetap kaya, berharta. Ayatnya memang eneng tapi aja salah memahaminya. Walladzina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan adhi'afan khafu 'alaihim dan seterusnya itu. Memang orang-orang mukmin itu jangan meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, miskin. Tapi ojo sampai Anda investasikan harta, Anda siapkan rumah, khawatir anak-anak itu melarat, maka yang terjadi anakmu bakal melarat tenan. Walaupun Anda tinggalkan harta yang banyak. Maka ketika Anda meninggalkan harta warisan untuk anak-anak ini, niatnya ojo ben anakku ora melarat. Tapi niatkan agar anak-anak bisa melanjutkan sedekahnya. Anak-anakku bisa menghidupkan pondoknya lagi, menjalankan majelis taklimnya dengan harta itu, bisa menyantuni anak-anak yatim, du'afa ngono. Ojo ben anake ora melarat, tapi untuk melanjutkan apa? Kebaikan-kebaikan dari hartamu itu. Nah, itu nanti yang awet. Makanya banyak orang diwarisi harta yang banyak terus enteknya karena orang tuanya ketika mewarisi khawatir lek ora tak warisi anakku melarat, kasih melarat tenan. Jangan salah. Ya. Jadi yang terakhir napa ojo kagian nih mikir apa-apa dipikir. Wah, iku presiden lek ganti ngono terus piye ya Indonesia ini. Jare lek bener Indonesia bakal berjaya, yang orang kok bakal entek Indonesia. Ngrungokne pengamat kene kono. Kuwi ana IKN. Ya pohon hayati artinya. Simbolnya kan
Oh, kehidupan ya, alhamdulillah kene ane 17, aku senang ya. Bunganya 17 tuh. Nah, itu buah maja ya. Ininya 17. Ya 17 Agustus soleh tapi kita tondo sholat itu 17 rakaat. Ya, senang. Cukup positif ya. Iya kan, Mas? Wah, kita dikuasai Cina. Oh, ora sing nguasai awakmu iki Gusti Allah. Santai wae. Ojo kaget nih. Mikir, gimana kalau IKN nanti ibu kota pindah ke sana? Ya, foto urusan itu apa? Terus komentar salah gitu. Kowe dadak melok-melok mikir ibu kota, ibumu dhewe lho pikir. Dadak mikir nih sing bisane sing mikir nih. Keliru awak. Oh, kan berdampak apa nih, Cok? Kok kira kowe dhewe ta sing mikir ngono. Saya nang bagiane dhewe-dhewe. Iya dah. Ojo bagian dipikir. Utang kan Pak Yai. Mau utang dipikir, utangnya ya bisa sahur. Jangan salah fokus. Jangan salah fokus. Yang nggak perlu dipikir nggak usah dipikir. Aku kalau pensiun piye yo. Nah saurunge kowe nyambut gawe kae iso mangan ora. Sebelum dulu masih kecil, belum jadi ASN itu loh, kamu masih bisa makan enggak? Masa setelah jadi ASN pensiun khawatir nggak dapat rezeki? Apakah Tuhanmu itu telah berubah? Allahnya itu tetap saja yaitu, ya, Mas, Mbak Yu. Ojo ngagen pikiran saya gimana Pak Yai sekarang kayak gini. Ini nyawa anak ngerepoti. Deling-eling anak yang meminta perhatian besar dan mengeluarkan dana lebih besar, dialah nanti yang akan membahagiakanmu ketika kamu tua. Ini ilmu ini. Dari sekian anak ini, anakmu enggak, anak ini enggak rewel-rewelan gitu loh, enggak perlu biaya banyak, hidupnya normal-normal. Tapi ada di antara anak ini sih, halah ngerepoti, ya. Biaya iki seloro iki, sekolah iki kerasan pindah gini, sampai gawe, mumet. Ingat-ingat anak itulah yang nanti akan lebih bakti padamu. Kamu sedang diuji sekarang. Nikmati aja. Ternyata dengan anak-anak itu nggak lama. Ngerti-ngerti segede. Andai waktu bisa diputar, saya itu pengen anak-anak saya kecil lagi. Bisa menyertai, bisa membersamai mereka. Ngono loh. Nah, tapi sekadung ini anak-anak ada besar. Nggak enak. Ya. Jadi begitu. Ojo kagian mikir. Terus kalau nggak banyak mikir gimana? Kita harus memperbanyak zikirnya, banyak yakinnya. Arep bayar SPPK nanti seminggu lagi, ojo dipikir saiki toh. Yakin wae eneng ya neng. Rezekinya itu ada. Yang menyebabkan galau itu karena kita kagian mikir ojo opo-opo dipikir. Ini gampang stroke ya. Gampang loro. Arep mangan wong kolesterol piye? Mangan sate enggak apa pikir nih. Kolesterol. Ini pokoknya bismillah lah wis toh. Ora usah cek nang dokter. Ora ini kolesterol iki. Bismillah dinikmati wae. Arep mangan mikir kadar kalorinya sekian ini sekian. Alah. Kok hitung kaya ngono tiba dietmu ya ora tau kasil. Justru hasil ketika kita loss. Betul itu. Nikmati yang ada. Ojo kajian mikir yang kita hidupkan apa? Yakin rezeki sudah dibagi. Ada rezeki untuk kita semuanya. Kehidupan kita makin hari makin bahagia. Insya Allah. Kalau kita mampu mengelola 3 hal ini,
komentar, ngeluh, mikir, ya. Hidup kita akan tetap bahagia. Maka untuk latihan di SPK ini minimal sholawatnya 1000 setiap hari. Ini PR untuk kita ya. Cukup sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad. Dan kalau bisa untuk awal-awal ini yang 440 atau 450 lakukan sebelum tidur. Sebelum tidur. Sallallahu alaihi wasallam. Tidur dalam keadaan berwudu. Kata guru-guru kami itu adalah syajaratun nuqud, pohon duit. Jadi duit roh awakmu ki mesti teko. Keberuntungan itu datang. Ya karena sholat ini dahsyat. Kemarin saya ketemu seseorang yang hijrah lah begitu, pengen ngaji, tapi lidahnya itu kaku. Teman-temannya juga begitu. Beliau memperbanyak sholat minimal sehari 1000 itu, tiba-tiba lidahnya itu mudah untuk melafalkan huruf-huruf Al-Quran itu. Dan Ramadan kemarin sambil menangis beliau itu khatam. Sekali khatam seumur hidupnya itu baru Ramadan kemarin. Luar biasa. Ada teman saya kemarin Ramadan 14 kali khatam, yang komplikasi sakitnya sembuh semuanya. Jenengan berapa kali khatam? Drakore apa-apa ini sing khatam. Insyaallah. Jadi sholawat untuk segala hal. Kita latihan nggih. Pinten Bu? Pak? 1000. Ringan kok sholat. Enggak nyampe 15 menit 1000 itu. Sallallahu alaihi wasallam. Apa neh yen hitunganmu iki nganggo tasbih. Sholawate siji kene mlakune 5. Iya yang pakai digital dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Dinikmati aja. Bisa dicicil. Bisa sambil jalan, sambil apa. Yang penting ojo karo adus. Jangan di toilet. Insya Allah hidup kita akan berubah karena kita ingin belajar di sini untuk menata ulang kehidupan kita yang batin dan yang zahir. Nanti nggih, jangan lupa terus tersenyum, bahagia, banyak syukur, dan kita mulai dengan zikir, memperbanyak sholawat. Wallahu a'lam bishawab. Walaikumussalam. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh dikumpulkan dulu ke Mas Fajar misalnya lewat WA atau tulisan, monggo. Mungkin ada sesi pada pertemuan berikutnya mungkin nanti untuk menjawab beberapa pertanyaan yang perlu. Nanti nggih. Kira-kira gitu ya. Untuk tempat masih di sini Pak Fajar. Oh gitu ya. Insyaallah. Ya, saya ngelihat kan ada masjid bagus di belakang situ. Ya kan, nggak jauh gitu. Jadi monggo nanti diatur, ya. Yang ada akses ke sana bisa dibantu. Karena ya teh siap kan, es teh panasnya. Itu ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya, saya cukupkan sekian. Sekali lagi silahkan diikuti ya, secara runut. Apabila tidak hadir, silahkan diikuti materinya karena ini nggak ada pengulangan, dan tolong mari kita amalkan apa yang telah kita sajikan. Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.